Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa program S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran Jakarta. Kami dari kelompok 6, mata kuliah penganggaran perusahaan A, dengan dosen pengampu Bapak Wahyudi SEMM. Di sini kami akan memaparkan tugas kelompok kami yang berjudul Anggaran Tenaga Kerja. Dengan anggota saya sendiri yaitu Friska Aprilia dengan NIM 2110111041 dan Ariantono Prasetyo dengan NIM 2110111208. Yang pertama ada definisi anggaran tenaga kerja. Tenaga kerja langsung merupakan para pekerja yang terlibat pada kegiatan produksi dan biaya secara langsung yang berhubungan dengan biaya produksi atau unit yang dihasilkan. Tenaga kerja langsung adalah salah satu elemen pembentukan HPP, maka sangat perlu untuk mengendalikan biaya agar dapat mengurangi biaya yang besar bagi perusahaan. Jika di dalam perusahaan tidak terdapat kebijakan sebagai upaya untuk pengendalian biaya tenaga kerja langsung, maka dapat diperkirakan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan menjadi lebih besar. Hal ini dapat mengakibatkan HPP meningkat, sehingga daya saing perusahaan akan menurun. Selanjutnya ada fungsi menjalankan anggaran tenaga kerja. Yang pertama ada efisiensi dalam pemanfaatan tenaga kerja. Yang kedua ada efisiensi biaya tenaga kerja. Ketiga ada akurat dan tepat dalam menghitung harga pokok barang. Dan yang keempat ada mengendalikan tenaga kerja dengan baik. Selanjutnya ada macam-macam tenaga kerja. Yang pertama ada tenaga kerja langsung, yaitu para pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan biaya secara langsung yang berhubungan dengan biaya produksi atau unit barang yang dihasilkan. Memiliki sifat, yaitu jumlah biaya yang dikeluarkan berkaitan langsung terhadap aktivitas produksi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk ke dalam biaya variabel. Pekerjaan tenaga kerja langsung ini dikaitkan dengan output atau produk. Dan yang keempat adalah para buruh pabrik dikelompokkan ke dalam tenaga kerja langsung. Yang kedua ada tenaga kerja tidak langsung, yaitu para pekerja yang dikaitkan pada biaya overhead pabrik atau BOP dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan produksi dan biaya. Memiliki sifat, jumlah biaya yang dikeluarkan tidak berkaitan langsung terhadap aktivitas produksi, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan termasuk ke dalam biaya semi variabel, dan tempat bekerja tenaga kerja dapat di luar pabrik atau tidak selalu di dalam pabrik. Selanjutnya sistem pengupahan dan perencanaan dalam menentukan tarif upah. Kemudian selanjutnya ada sistem pengupahan. Ada 3 sistem dalam pembayaran upah, yaitu yang pertama ada sistem upah menurut waktu, yang kedua ada sistem upah menurut unit hasil, yang ketiga ada sistem upah dengan insentif. Ini ada perencanaan tingkat upah. Ada beberapa cara dalam menentukan tarif upah. Yang pertama ada rata-rata tingkat upah, yang kedua rasio historis, dan yang ketiga ada standar akuntansi. Ini akan disampaikan oleh rekan saya, Arianto. Selanjutnya ada penetapan standar jam tenaga kerja. Yang pertama studi gerak dan waktu, yang kedua biaya standar, yang ketiga estimasi langsung oleh supervisor, yang keempat estimasi dengan statistik. Selanjutnya, macam-macam anggaran tenaga kerja. Yang pertama ada anggaran jam tenaga kerja, dan yang kedua ada anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran jam tenaga kerja dalam menyusun penganggaran jam kerja harus berisi informasi di bawah ini. Yang pertama, produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Yang kedua, pihak-pihak yang ikut serta dalam aktivitas produksi. Yang ketiga, total jam kerja yang dibutuhkan untuk menghasilkan setiap macam produk. Yang keempat, lama pengerjaannya sebuah produk. Yang kedua, ada anggaran biaya tenaga kerja. Anggaran ini meliputi yang pertama, total produk yang ingin dihasilkan. Yang kedua, JTKL yang dibutuhkan dalam pengerjaan tiap produk. Yang ketiga, rata-rata dari gaji JTKL. Yang keempat, produk yang akan diproduksi oleh perusahaan. Yang kelima, lama pengerjaannya sebuah produk. Selanjutnya, ada persiapan penyusunan anggaran tenaga. Kita harus menentukan satuan dasar penghitung yang akan digunakan sebelum memulai penyusunan anggaran tenaga kerja. Jenis penghitungan yang paling banyak ditemukan
ditemukan dalam sebuah perusahaan adalah satuan penghitung berdasarkan jam buruh langsung dan biaya buruh langsung. Penganggaran tenaga kerja disusun untuk merinci total JKL serta biaya TKL pada periode berikutnya. Anggaran jam kerja langsung, anggaran JKL sama dengan anggaran produksi kali standar JKL. Anggaran biaya tenaga kerja langsung, anggaran biaya TKL sama dengan anggaran JKL kali tarif upah. Selanjutnya, studi kasus. PT Mandiri sedang melakukan penganggaran tenaga kerja untuk tahun 2022. Berikut ini terlampir data yang disajikan oleh PT Mandiri. Yang pertama, ada perencanaan aktivitas produksi. Triwulan pertama sebesar 5.000 unit, dengan triwulan kedua 4.000 unit, triwulan 3 6.000 unit, triwulan 4 8.000 unit. Perencanaan kerja jam pekerja langsung per unit barang. Departemen A memiliki standar jam 2,4 jam. Departemen B memiliki standar jam 1,5 jam. Terus yang ketiga ada perencanaan tarif upah rata-rata per jam pekerja langsung. Departemen A memiliki tarif sebesar 500 perak, yang Departemen B memiliki 700 perak. Selanjutnya, penyusunan anggaran tenaga kerja tahun 2022. Disajikan data penyusunan anggaran tenaga kerja untuk PT Mandiri pada tahun 2022. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang disampaikan barusan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.